Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Para pemirsa Insider yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, dalam melaksanakan sebuah perbuatan, ada satu hal yang paling penting, ada satu hal yang sangat menentukan sebesar apa nilai yang bisa kita ambil, sebesar apa manfaat yang bisa timbul dari perbuatan tersebut. Sesuatu yang penting tersebut di dalam agama Islam dikenal dengan istilah niat. Niat kurang lebih apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dalam istilah manajemen biasa dikatakan dengan motivasi. Meskipun ada sedikit perbedaan antara niat dan motivasi ini, kita akan berbicara mengerucut kepada niat ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad SAW dalam kutipan hadis beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Segala sesuatu harus ada niat, harus ada motivasi yang melandasi, dan setelah itu ada orientasi yang akan diraih. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini perlu kita garis bawahi, bahwa seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa yang menjadi motivasi seseorang melakukan satu hal, maka motivasi itulah nanti yang akan dia raih, dan tidak meraih hal-hal yang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hadis ini diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika umatnya beliau perintahkan untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, yang waktu itu masih dikenal dengan nama kota Yathrib. Ada banyak motivasi dari umat Rasulullah waktu itu. Ada yang lillahi ta'ala, karena memang ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ada motivasi untuk berdagang, berbisnis di Yathrib, dengan tujuan siapa tahu nanti dia bisa mengembangkan bisnisnya lebih maju ketika dia sendiri. Ada juga yang mempunyai tujuan agak unik, yaitu bertujuan ingin menikah dengan para perempuan Yathrib atau perempuan Madinah yang waktu itu banyak terkenal dengan kecantikan. Lalu bersabdalah Rasulullah, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Segala sesuatu harus ada niat, harus dilandasi dengan niat, dan orang akan mencapai atau akan memperoleh apa yang dia niatkan. Puasa Ramadan yang kita jalani pada saat ini juga sangat ditentukan oleh bagaimana niat kita. Ketika sebelum adzan subuh, atau kalau di masyarakat kita sebelum imsak, kita diwajibkan untuk melafalkan niat, kemudian menetapkannya di hati kita. Biasanya setelah tarawih kita mengatakan nawaitu shaumal ghadin dan sebagainya, dan kita menetapkan di hati kita bahwa saya niat puasa untuk besok, memenuhi kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sebetulnya ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita itu ditentukan. Apabila niat kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya kepada kita. Sebagaimana hadis qudsi, Allah berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu khusus untukku, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan puasa kepada hamba. Para pemirsa, kembali kepada hadis tadi, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini adalah hadis yang memiliki porsi 50% dari syariat agama. 50% dari syariat agama, sangat menentukan. Mengapa sangat menentukan? Karena sekali lagi bahwa niat, motivasi di
dalam hati kita itu sangat menentukan proses ibadah kita, juga sangat menentukan hasil dari ibadah kita. Senyampang Ramadan masih kita jalani, marilah kita mencoba untuk mengevaluasi niat yang ada di hati kita. Niat apa yang telah kita tetapkan untuk kita puasa di Ramadan? Niat apa yang telah kita tetapkan di hati kita untuk sholat tarawih, untuk tadarus, untuk bersodakoh, untuk ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan? Niat yang baik akan melahirkan proses yang baik dan juga akan menghasilkan produk yang baik. Niat yang tidak baik akan menghasilkan proses yang tidak baik dan juga orientasi yang tidak baik. Lebih dari itu, niat yang baik akan memberikan nuansa positif terhadap orang lain di sekitar kita. Dan niat yang tidak baik akan memberikan nuansa atau aura negatif pada orang-orang di sekitar kita. Senyampang Ramadan masih kita jalani, senyampang Allah masih memberikan kita takdir untuk bisa menikmati Ramadan. Mari kita perbaiki semuanya. Kita perbaiki ibadah-ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, dan ibadah-ibadah kita yang lain di bulan Ramadan. Kita perbaiki dan kita mulai perbaikan ini dari satu hal yang sangat menentukan, yaitu niat. Mudah-mudahan dengan perbaikan kita terhadap niat kita, evaluasi terhadap niat kita, mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwa Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Salam Ramadan, salam ibadah, dan salam maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.